Rahasia Mazmur 23 yang akan mengubah hidupmu selamanya. Kebanyakan orang melewatkannya. Hai sahabat, izinkan aku bertanya sesuatu. Sudah berapa kali kamu mendengar Mazmur 23? Mungkin kamu bertumbuh besar dengan mendengarnya di gereja, atau mungkin dibacakan saat pemakaman, atau mungkin kamu bahkan sudah menghafalnya, mengucapkannya di saat-saat sulit dengan harapan mendapat penghiburan. Tetapi izinkan aku mengatakan ada sebuah rahasia tersembunyi di dalam Mazmur 23 yang kebanyakan orang sama sekali tidak lihat sebuah kebenaran yang begitu kuat, begitu mengubah hidup. Sehingga saat kamu memahaminya, itu akan menggeser cara kamu melihat Allah selamanya. Mungkin kamu berpikir tunggu, bukankah Mazmur 23 hanya tentang Allah sebagai gembala kita? Ya benar. Tetapi ada lebihnya jauh lebih banyak. Bagaimana jika aku berkata bahwa tersembunyi di dalam 6 ayat pendek ini ada kunci untuk hidup dengan damai, di tengah kekacauan kuat, di tengah kelemahan dan penuh harapan di tengah ketidakpastian? Bagaimana jika aku berkata bahwa memahami Mazmur ini seperti yang Allah maksudkan dapat sepenuhnya mengubah hubunganmu dengan Dia? Kebanyakan orang membaca Mazmur 23 sebagai puisi penghiburan, sesuatu yang indah diucapkan saat hidup menjadi berat. Tetapi Daud tidak sedang menulis kata-kata yang indah. Semata dia sedang menyatakan sebuah realitas rohani yang dalam tentang siapa Allah dan bagaimana Dia bekerja dalam hidup kita, sebuah realitas yang kebanyakan dari kita tidak pernah benar-benar pahami. Jadi hari ini kita akan membuka kuasa tersembunyi Mazmur 23, dan pada akhir video ini kamu akan melihatnya dengan cara yang belum pernah kamu lihat. Sebelumnya aku percaya dengan segenap hati bahwa jika kamu membiarkan kebenaran ini meresap, itu akan mengubah hidupmu. Apakah kamu siap? Mari kita mulai. Bab 1. Mazmur Sang Gembala memahami konteksnya. Baik, sebelum kita menyelami lebih dalam rahasia tersembunyi. Mazmur 23. Kita perlu mundur sejenak dan memahami konteksnya, karena konteks mengubah segalanya. Siapa yang menulis Mazmur 23? Mazmur 23 ditulis oleh Raja Daud. Ya, Daud yang sama yang melawan Goliat. Daud yang menjadi raja, dan Daud yang pernah jatuh dalam kesalahan besar, tetapi tetap disebut sebagai orang yang berkenan di hati Allah. Namun inilah yang sering tidak dipikirkan banyak orang sebelum Daud menjadi raja. Ia adalah seorang gembala. Ia menghabiskan bertahun-tahun di padang menggembalakan domba, melindungi mereka dari singa, dan beruang menuntun mereka, merawat mereka. Jadi ketika Daud menyebut Tuhan sebagai gembalanya, ia tidak memakai kiasan sembarangan. Ia berbicara dari pengalaman pribadi yang sangat dalam. Daud tahu secara langsung apa artinya menjadi gembala. Dan yang lebih penting, ia tahu apa artinya menjadi domba yang sepenuhnya bergantung pada dia yang menuntunnya. Pentingnya gembala dalam budaya, dan Alkitab menggembalakan domba adalah hal besar di Israel. Kuno, domba berharga memberikan wol susu dan kadang menjadi korban untuk ibadah. Tetapi domba juga sepenuhnya tidak berdaya tanpa gembala. Mereka mudah tersesat. Mereka terjebak. Mereka tidak tahu di mana menemukan makanan atau air. Dan mereka tidak punya cara untuk membela diri. Itulah sebabnya gembala bukan hanya perawat mereka, adalah pelindung penyedia. Dan pemimpin mereka harus kuat, namun lembut. Selalu menjaga kawanan. Selalu siap melawan pemangsa. Terdengar familiar? Itulah tepatnya cara Allah menjaga kita. Mengapa Allah menyebut dirinya gembala di sepanjang kitab suci? Allah menyebut dirinya gembala Mazmur 100, kita adalah umatnya dan domba-domba. Gembalaan, Yesaya 40:11. Ia menggembalakan kawanannya seperti seorang gembala. Ia menggendong anak-anak domba dalam lengan. Yehezkiel 30:12. Aku sendiri akan mencari domba-dombaku dan memperhatikan mereka. Dan tentu Yesus sendiri berkata dalam Yohanes 11:11, Akulah gembala yang baik. Mengapa? Karena kita seperti domba tidak berdaya tanpa. Dia kita tersesat.
Kita jatuh, kita membuat keputusan buruk. Kita berlari menuju bahaya, tanpa menyadarinya kita membutuhkan gembala. Hubungan gembala dan dombanya. Seorang gembala tidak hanya memiliki domba. Ia mengenal mereka secara pribadi. Ia memanggil mereka dengan nama Yohanes 10:3. Ia berbicara, dan mereka mengenali suaranya. Dan yang terbaik, gembala tidak hanya mengawasi dari kejauhan, ia berjalan bersama mereka. Daud mengenal hubungan seperti itu dengan Allah, dan itulah sebabnya ketika ia menulis Mazmur 23, ia tidak menulis tentang Allah yang jauh dan impersonal. Ia menulis tentang Allah yang berjalan di sampingnya, menuntunnya, melindunginya, dan menyediakan baginya. Jadi ketika Daud membuka dengan kata-kata, Tuhan adalah gembalaku, ia tidak sedang membuat pernyataan puitis, ia sedang membuat deklarasi kepercayaan, dan disitulah sahabat rahasia tersembunyi. Mazmur 23 mulai muncul sekarang. Mari kita masuk ke ayat pertama dan membuka rahasia pemeliharaan ilahi. Bab 2, Tuhan adalah gembalaku. Aku takkan kekurangan rahasia pemeliharaan. Baik, mari kita jujur. Seberapa sering kita merasa kekurangan sesuatu? Mungkin uang, mungkin arah, mungkin kasih damai, atau sekadar rasa tujuan. Dan ketika kita tidak memilikinya, kita merasa stres, cemas, dan gelisah. Lalu Daud menulis sesuatu yang radikal. Tuhan adalah gembalaku. Aku takkan kekurangan. Tunggu sebentar. Maksudnya, jika Allah adalah gembalaku, aku tidak perlu menginginkan apapun, tidak ada lagi kekhawatiran, tidak ada lagi kekurangan ya. Tetapi bukan seperti yang mungkin kamu pikirkan. Apa arti? Sebenarnya aku takkan kekurangan. Daud tidak berkata aku akan mendapatkan semua yang kuinginkan. Ia berkata karena Allah adalah gembalaku. Aku memiliki semua yang kubutuhkan, perbedaannya besar. Kata Ibrani untuk kekurangan di ayat ini adalah chaser, yang berarti kekurangan, berkurang atau tidak memiliki. Daud berkata, jika Allah adalah gembalaku, aku tidak akan kekurangan apa yang benar perlu bagiku. Itu berarti jika kamu butuh damai, Dia memberikannya. Jika kamu butuh kekuatan, Dia menyediakannya. Jika kamu butuh hikmat, Dia memberikannya. Jika kamu butuh pemeliharaan, Dia setia. Allah bukan sekadar penyedia. Dia adalah sang penyedia. Pemeliharaan Allah dalam Alkitab. Alkitab penuh dengan kisah Allah datang dan menyediakan tepat apa yang umatnya butuhkan, kadang dengan cara yang paling tidak terduga, manna di padang gurun. Keluaran 16, ketika Israel tidak punya makanan, Allah menurunkan roti dari surga Elia dan burung gagak, 1 Raja-Raja 17. Allah mengutus burung membawa makanan bagi Elia saat kekeringan. Yesus memberi makan 5.000. Matius 14, 5 roti dan 2 ikan. Bukan masalah ketika Allah memegang kendali. Allah tidak pernah gagal menyediakan, dan Dia tidak akan mulai sekarang. Masalahnya, kita meragukan gembala. Alasan banyak dari kita merasa kekurangan adalah karena kita tidak sepenuhnya percaya kepada gembala. Kita stres soal uang, alih-alih percaya Dia akan menyediakan. Kita khawatir tentang masa depan, alih-alih percaya pada tuntunan. Kita mengejar banyak hal, mengira itu akan memuaskan kita. Alih-alih beristirahat dalam apa yang Allah sudah berikan, itu seperti domba yang meninggalkan padang rumput, karena mengira ia akan menemukan makanan yang lebih baik sendiri. Tetapi apa yang terjadi? Ia tersesat lapar. Dan rentan tempat terbaik bagi domba adalah dekat gembala. Dan tempat terbaik bagi kamu adalah percaya kepada Tuhan. Bagaimana berjalan dalam pemeliharaan Allah? Jadi, bagaimana kita berpindah dari khawatir tentang apa yang kita kurang menjadi berjalan dengan keyakinan bahwa Allah akan menyediakan. Pertama, sadari bahwa Allah tahu apa yang kamu butuhkan sebelum kamu memintanya. Yesus berkata dalam Matius 6:8, Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu meminta kepadanya. Kedua, berdoa dengan pengharapan. Filipi 4:7 berkata, sampaikan permintaanmu kepada Allah dengan ucapan syukur dan percayalah damai sejahtera.
nya akan menjaga hati dan pikiranmu. Ketiga, carilah dahulu kerajaan. Nya Matius 6, Takiu Pudugo. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Keempat, beristirahat dalam waktu. Nya kadang pemeliharaan Allah tidak langsung, tetapi selalu tepat waktu penundaannya, bukan penolakannya. Rahasia tersembunyi gembalamu cukup. Inilah rahasia sebenarnya. Allah sendiri adalah pemeliharaanmu. Ketika Daud berkata, aku takkan kekurangan. Ia tidak hanya bicara tentang hal-hal. Ia berkata, selama aku memiliki Allah, aku memiliki semua yang kubutuhkan. Dan sahabat itulah kebenaran untukmu juga. Kamu tidak perlu mengejar hal-hal dunia ini untuk merasa aman. Kamu tidak perlu takut akan hari esok. Gembalamu sudah ada di depanmu, memastikan kamu memiliki semua yang kamu butuhkan. Jadi tarik napas. Dalam-dalam, percayalah kepadanya. Dan ketahuilah kamu tidak pernah tanpa apa-apa, karena gembalamu selalu bersamamu. Bab 3. Ia membaringkan aku di padang rumput hijau rahasia istirahat. Mari kita jujur, kebanyakan dari kita tidak tahu bagaimana beristirahat. Kita hidup di dunia yang memuliakan kesibukan bekerja, lebih keras melakukan lebih banyak, terus mendorong tetap sibuk, dan bahkan ketika kita beristirahat, pikiran kita masih berlari dengan kekhawatiran, tagihan tenggat hubungan masa depan. Tetapi pertanyaannya, jika kita melayani Allah yang Maha Kuasa, mengapa kita begitu gelisah? Daud menulis dalam Mazmur 23:2. Ia membaringkan aku di padang rumput hijau itu terdengar damai. Bukan, tetapi ada sesuatu yang lebih dalam di sini. Sebuah kebenaran rohani tersembunyi yang sering diabaikan. Mengapa domba sulit berbaring? Jika kamu tahu sedikit tentang domba, kamu tahu mereka tidak mudah berbaring. Sebenarnya seekor domba hanya akan berbaring ketika 4 hal terpenuhi. Pertama, mereka bebas dari takut domba, mudah terkejut. Gangguan kecil bayangan suara aneh akan membuat mereka siaga. Kedua, mereka bebas dari ketegangan domba. Punya hierarki, jika ada konflik, mereka tetap gelisah. Ketiga, mereka bebas dari lapar. Domba yang lapar adalah domba yang gelisah. Keempat, mereka bebas dari gangguan hama lalat dan parasit. Terus mengganggu, membuat mereka mustahil tenang. Apakah kamu melihat arahnya Allah ingin menuntunmu ke istirahat sejati? Tetapi banyak dari kita gelisah secara rohani, karena kita penuh ketakutan. Khawatir masa depan, kita penuh ketegangan, memegang dendam, dan tidak mengampuni kita. Lapar secara rohani, haus akan hadirat Allah. Kita terganggu oleh kebisingan hidup yang terus-menerus. Lalu, apa yang Allah lakukan? Ia membaringkan aku hadiah istirahat yang dipaksakan. Perhatikan Daud berkata, ia membaringkan aku. Kadang Allah harus memaksa kita untuk beristirahat. Pikirkan berapa kali Allah memperlambatmu, mungkin lewat musim menunggu, mungkin lewat sakit, kehilangan pekerjaan, atau pintu yang tidak terbuka. Pada saat itu terasa menjengkelkan. Tetapi, bagaimana jika Allah sebenarnya sedang menuntunmu ke istirahat? Allah tidak memaksa istirahat karena kejam. Ia melakukannya karena mengasihi. Dia tahu tanpa istirahat kamu akan kehabisan tenaga. Rahasia istirahat mempercayai gembala inilah. Rahasia sebenarnya, istirahat bukan hanya berhenti. Istirahat adalah percaya domba. Hanya berbaring ketika mereka merasa aman dalam hadirat gembalanya. Demikian juga, kita tidak akan mengalami istirahat sejati sampai kita belajar percaya bahwa Allah memegang kendali. Yesus berkata dalam Matius 11:28-30. Datanglah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan, itu janji. Kamu tidak harus memikul semuanya sendiri. Jadi, hari ini apapun yang membuatmu gelisah, ketakutanmu, bebanmu, stresmu, serahkan kepada Allah. Biarkan Dia menuntunmu ke padang rumput hijau. Biarkan Dia menjadi istirahatmu. Karena ketika kamu berada dalam tangan gembala yang baik, kamu akhirnya bisa bernapas mengetahui bahwa kamu aman.
Kadang kamu mungkin bertanya mengapa Allah membaringkan bukan sekadar mengizinkan, karena ada saat-saat ketika jiwa kita begitu keras kepala sehingga kita terus memaksa diri berjalan padahal batin kita sudah lelah. Kita mengira berhenti berarti kalah, padahal dalam kerajaan Allah berhenti bisa menjadi tindakan iman. Daud sedang menunjukkan bahwa istirahat yang sejati bukan lahir dari kondisi yang ideal, melainkan dari kehadiran gembala yang membuat kita aman. Saat kamu berada dekat dengannya, ketakutan mulai mereda, ketegangan mulai. Lepah rasa lapar rohani dipuaskan, dan gangguan yang membuatmu tidak tenang mulai ditangani. Itu sebabnya padang rumput hijau bukan sekadar tempat yang indah, melainkan gambaran tentang pemeliharaan Allah yang memulihkan ritme hidupmu. Ia tidak hanya memberi tugas, ia juga memberi ruang untuk bernapas. Ia tidak hanya memerintahkan kamu berjalan, ia juga tahu kapan kamu perlu berhenti. Dan ketika kamu bersedia mengikuti tuntunannya, istirahat tidak lagi terasa seperti kemewahan, melainkan seperti ketaatan yang menyembuhkan. Bab 4. Ia menuntun aku ke air yang tenang. Rahasia damai sekarang, bayangkan kamu berdiri di tepi danau yang sunyi. Airnya tenang, tidak bergelora. Tidak kacau, hanya ketenangan yang dalam. Itulah gambaran yang Daud lukiskan dalam Mazmur 23:2. Ketika ia menulis, "Ia menuntun aku ke air yang tenang terdengar damai." Bukan, tetapi ada makna tersembunyi yang sering terlewat. Dan ketika kamu memahaminya, itu akan mengubah cara kamu mengalami damai. Mengapa domba membutuhkan air yang tenang? Domba secara alami takut pada air yang deras. Jika seekor domba jatuh ke arus yang kuat, bulunya menjadi berat dan ia bisa tenggelam dengan cepat. Maka seorang gembala yang baik tidak menuntun dombanya ke aliran yang berbahaya. Ia mencari air yang tenang agar mereka dapat minum dengan aman. Apa artinya? Bagi kita, banyak dari kita sedang tenggelam dalam arus yang deras. Saat ini arus kecemasan, memikirkan hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Arus kesibukan bergerak, terus tanpa henti. Arus media sosial, berita opini yang tak pernah berhenti, penuh kebisingan tanpa damai. Namun Daud berkata, "Ia menuntun aku ke air yang tenang." Allah tidak ingin kamu hidup dalam kecemasan yang terus-menerus. Ia ingin menuntunmu kepada damai. Yesus, air hidup yang memuaskan jiwa. Dalam Yohanes 4, Yesus bertemu seorang perempuan di sumur dan berkata, "Barang siapa minum air yang kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus lagi." Apa maksudnya dunia menawarkan kelegaan sementara uang keberhasilan hubungan hiburan, tetapi tidak ada yang benar. Benar memuaskan hanya Yesus yang memberi damai yang bertahan. Itulah sebabnya Filipi 4:47 berkata, "Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus." Itulah rahasianya. Bagaimana berjalan dalam damai Allah? Jika kamu sulit menemukan damai, inilah yang perlu kamu lakukan. Pertama, biarkan gembala menuntunmu damai. Tidak ditemukan dengan mengejar banyak hal, damai ditemukan dengan mengikuti Yesus. Kedua, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Mazmur 40 seringkali kita tidak merasakan damai karena kita tidak pernah berhenti untuk mendengar suara. Yang ketiga, doakan segala sesuatu. Filipi 4:6, kecemasan memudar ketika kita membawa semuanya kepada Allah. Dalam doa keempat, percayalah bahwa Allah memegang kendali dunia kacau. Tetapi Allah tidak berubah jika Dia yang menuntunmu kamu dapat berjalan dalam damai, bahkan di tengah badai. Rahasia tersembunyi damai bukan ketiadaan masalah, melainkan kehadiran Allah. Inilah kebenarannya damai. Tidak ditemukan dalam keadaan yang sempurna. Damai ditemukan dalam gembala yang sempurna. Itulah sebabnya Yesus bisa tidur di tengah badai. Itulah sebabnya Paulus bisa menyanyi di penjara. Itulah sebabnya Daud bisa menulis kata-kata ini bahkan ketika hidup dipenuhi peperangan. Karena damai bukan tentang apa yang terjadi di sekelilingmu,
melainkan tentang siapa yang menuntunmu. Dan jika Tuhan adalah gembalamu, kamu tidak perlu takut pada badai kamu, tidak perlu hidup dalam kecemasan kamu, tidak perlu membiarkan kekacauan menguasaimu. Kamu dapat berjalan dalam damai karena Gembala yang baik sedang menuntunmu ke air yang tenang. Jadi hari ini, tarik napas, lepaskan beban stres. Biarkan Allah menuntunmu karena damai. Nya sedang menunggumu. Bab 5. Ia menyegarkan jiwaku, rahasia pemulihan. Mari kita jujur, hidup sering mematahkan kita. Kita mengalami kekecewaan, patah hati, pengkhianatan, dan kehilangan sebagian dari kita memikul luka dari bertahun-tahun lalu. Luka yang tidak terlihat oleh orang lain. Kita tersenyum di luar, tetapi di dalam kita lelah kosong dan terkuras. Lalu Daud menulis kata yang kuat dalam Mazmur 23:3. Ia menyegarkan jiwaku, bukan aku menyegarkan diriku. Bukan hidup akan memperbaiki aku. Ia menyegarkan jiwaku. Apa artinya itu? Artinya hanya Allah yang dapat membawa pemulihan sejati. Tidak ada uang, keberhasilan hubungan atau usaha memperbaiki diri yang bisa melakukan apa yang dilakukan gembala itu. Apa arti menyegarkan kata Ibrani yang dipakai memberi gambaran tentang membawa kembali, memulihkan, memperbaiki seperti domba yang tersesat, lalu terjebak kelelahan atau bahkan terbalik dan tidak bisa bangkit. Pernahkah kamu merasa seperti itu, seolah hidup menjatuhkanmu, dan sekerah apapun kamu mencoba, kamu tidak sanggup berdiri lagi? Inilah kabar baiknya, gembala tidak meninggalkanmu di sana. Ia mengejarmu, ia mengangkatmu, ia memulihkanmu. Alkitab penuh dengan kisah pemulihan Yusuf. Dikhianati saudara-saudaranya, dilempar ke dalam sumur, dijual menjadi budak difitnah. Tetapi Allah memulihkannya, menjadikannya penguasa di Mesir Ayub. Kehilangan segalanya, keluarga, harta, kesehatan. Tetapi Allah memulihkannya, memberi 2 kali lipat. Petrus menyangkal Yesus, 3 kali merasa gagal. Tetapi Yesus memulihkannya, menjadikannya pemimpin gereja mula-mula. Jika Allah memulihkan mereka, Dia juga bisa memulihkanmu. Bagaimana Allah memulihkan kita? Pertama, melalui hadiratnya Mazmur. Di hadiratmu. Ada sukacita penuh ketika kita meluangkan waktu bersama Allah. Dia menyegarkan jiwa yang letih. Kedua, melalui firman-Nya Mazmur 19. Taurat Tuhan itu sempurna. Menyegarkan jiwa firman Allah memiliki kuasa untuk menyembuhkan, menghidupkan kembali apa yang rusak. Ketiga, melalui kasih karunia. Nya Yesaya 61:3. Memberikan keindahan ganti abu minyak sukacita. Ganti perkabungan Allah, mengambil kepingan hidup kita yang hancur dan membentuknya menjadi sesuatu yang indah. Rahasia tersembunyi, masa lalumu tidak mendefinisikanmu. Pemulihan Allah yang mendefinisikanmu. Mungkin kamu merasa rusak. Mungkin kamu merasa sudah terlalu banyak gagal. Tetapi dengarkan ini, Allah belum selesai denganmu. Jika kamu masih bernapas, maka Allah masih memulihkan, masih bekerja, masih menyembuhkan. Biarkan gembala menyegarkan jiwamu hari ini. Bab 6, ia menuntun aku di jalan yang benar, oleh karena nama-Nya rahasia tuntunan ilahi. Pernahkah kamu merasa tersesat, seperti tidak tahu langkah apa yang harus diambil berikutnya? Seperti berdiri di persimpangan dan bertanya, Tuhan, jalan mana yang harus kuambil? Kita semua mengalami musim di mana kita membutuhkan tuntunan, dan inilah janji indah dalam Mazmur 23:3. Ia menuntun aku di jalan yang benar. Oleh karena namanya, bukan aku mencari sendiri. Bukan aku berharap pilihanku benar. Ia menuntun aku. Apa arti jalan yang benar dalam bahasa Ibrani? Ungkapan ini berarti jalan yang tepat atau arah yang benar. Bukan hanya tentang kebaikan moral, tetapi tentang Allah menuntun kita ke jalan terbaik bagi hidup kita. Dan inilah rahasianya jalan yang benar. Tidak selalu jalan yang mudah. Kadang jalan yang benar, penuh ujian. Kadang jalan yang benar, menuntut penantian. Kadang jalan yang benar, tidak masuk akal saat dijalani.
Tetapi jika Allah yang menuntunmu, kamu dapat percaya itu adalah jalan terbaik. Bagaimana Allah menuntun kita? Pertama melalui firman-Nya Mazmur 119:105. Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jika kamu ingin mengetahui arah Allah, mulailah dari apa yang sudah. Dia katakan kedua melalui Roh Kudus, Yohanes 6:13. Roh kebenaran akan menuntun kamu ke dalam seluruh kebenaran. Roh Kudus berbicara, menegur, mengingatkan, dan membimbing kita dalam keputusan sehari-hari. Ketiga, melalui nasihat yang bijak. Amsal 11:14. Bila tidak ada pimpinan rakyat, jatuh. Tetapi keselamatan ada dalam banyak penasihat. Allah sering berbicara melalui mentor rohani, pendeta, dan sahabat yang takut akan Tuhan. Keempat, melalui pintu yang terbuka dan tertutup. Wahyu 3:7. Apa yang dibuka? Nya tidak ada yang dapat menutup, dan apa yang ditutupnya tidak ada yang dapat membuka. Kadang Allah menuntun dengan menutup jalan yang bukan untuk kita, dan membuka jalan yang tidak pernah kita duga. Bagaimana jika aku sudah mengambil jalan yang salah? Mungkin kamu berpikir, tetapi bagaimana jika aku sudah membuat pilihan yang keliru? Inilah kabar baiknya. Allah adalah Allah penebusan. Dia mampu memakai belokan salahmu dan tetap membawamu ke tujuan yang benar. Roma 8:28. Segala sesuatu bekerja bersama-sama untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Allah. Bayangkan, GPS ketika kamu salah belok, ia akan menghitung ulang dan tetap mengarahkanmu ke tujuan. Allah melakukan hal yang sama dalam hidupmu. Rahasia tersembunyi tujuanmu lebih besar dari yang kamu sadari. Perhatikan bagian akhir ayat itu. Oleh karena namanya ini, bukan hanya tentang kamu jalan Allah bagi hidupmu, bukan hanya demi kebahagiaanmu, tetapi demi kemuliaan. Nya hidupmu dimaksudkan untuk memantulkan kebaikannya. Ketika orang melihat ceritamu, pergumulanmu, kemenanganmu, pertumbuhanmu, mereka seharusnya melihat tangan Allah bekerja. Jadi hari ini, dimanapun kamu berada, entah kamu merasa tersesat atau ragu, percayalah bahwa Gembala sedang menuntunmu. Kamu tidak harus memahami semuanya. Kamu hanya perlu mengikutinya. Bab 7. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman rahasia keberanian, mari kita jujur, hidup tidak selalu berisi padang rumput hijau dan air yang tenang. Ada saat-saat ketika kita berada di tengah lembah yang gelap musim. Penderitaan, kehilangan ketidakpastian, dan ketakutan. Dan di saat seperti itu mudah bertanya, Tuhan, di mana Engkau? Tetapi Daud membuat pernyataan yang mengejutkan dalam Mazmur 23:4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Apakah kamu menangkapnya? Daud tidak berkata, Allah akan menjauhkan aku dari lembah. Ia berkata, sekalipun aku berjalan melaluinya, aku tidak takut. Realitas lembah inilah yang sering tidak ingin kita dengar. Allah tidak pernah berjanji hidup tanpa lembah Yesus sendiri. Berkata dalam Yohanes 16:33, di dunia ini kamu akan mengalami kesesakan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Lembah adalah bagian dari hidup, tetapi inilah rahasianya. Lembah juga tempat Allah melakukan pekerjaan terdalam dalam diri kita. Apa yang dimaksud dengan lembah kekelaman? Ungkapan lembah kekelaman dalam bahasa Ibrani menggambarkan kegelapan yang sangat dalam. Ini mewakili musim-musim tersulit dalam hidup. Lembah sakit penyakit, lembah tekanan keuangan, lembah depresi, lembah duka, lembah ketakutan. Tetapi perhatikan sesuatu, ini bukan lembah kematian, melainkan lembah bayang. Kematian bayangan tidak memiliki kuasa untuk menyakiti ia, tampak menakutkan tetapi tidak nyata. Dan jika ada bayangan itu, berarti ada terang di dekatnya. Bahkan di lembah tergelapmu terang, Allah tetap bersinar, hadiratnya tetap menyertaimu. Bagaimana menghadapi lembah tanpa takut? Daud berkata, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Keberanian
Tidak datang dari menghindari lembah keberanian, datang dari mengetahui siapa yang berjalan bersamamu. Daniel berada di gua singa, tetapi Allah ada di sana. Sadrah, Mesakh, dan Abednego berada di dalam api, tetapi Allah ada di sana. Paulus dan Silas berada di penjara, tetapi Allah ada di sana. Dan sekarang di lembahmu, Allah ada. Dia tidak meninggalkanmu dalam kegelapan, dia berjalan bersamamu melaluinya. Rahasia tersembunyi lembah, itu sementara Daud berkata, "Sekalipun aku berjalan melalui lembah, kamu tidak terjebak, kamu sedang melewatinya." Mazmur 30:5 mengatakan tangisan mungkin bertahan semalam. Tetapi sorak-sorai datang pada pagi hari apapun, lembah yang sedang kamu alami hari ini, itu tidak akan berlangsung selamanya. Allah sedang menuntunmu melaluinya. Dan di seberang sana ada kemenangan. Bab-baban gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku, rahasia disiplin dan perlindungan Allah. Sekilas ayat ini tidak terdengar menghibur gada dan tongkat. Bukankah itu alat disiplin mengapa Daud berkata itu menghiburnya? Karena inilah rahasia, tersembunyi, disiplin dan perlindungan Allah. Bukan tanda kemarahannya, melainkan bukti kasihnya. Gada perlindungan Allah, gada adalah tongkat berat yang digunakan gembala untuk melawan pemangsa. Ketika serigala atau singa menyerang domba, gembala menggunakan gada untuk melindungi mereka. Apa artinya bagi kita? Allah berperang untuk kita. Yesaya 50:42, tidak ada senjata yang ditempa melawanmu akan berhasil. Keluaran 40:11, Tuhan akan berperang untukmu. Kamu hanya perlu diam ketika musuh datang melawanmu, Allah yang melangkah maju. Tongkat tuntunan Allah. Tongkat adalah alat panjang dengan ujung melengkung yang digunakan gembala untuk menuntun dan menyelamatkan domba. Kadang domba tersesat, dan gembala menariknya kembali dengan tongkat. Kadang gembala mengarahkan domba dengan sentuhan lembut. Apa artinya bagi kita? Tuntunan Allah selalu membawa kita ke tempat aman. Amsal 3:5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan Ia akan meluruskan jalanmu. Mazmur 30. Aku akan mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Kadang Allah menuntun kita melalui dorongan lembut di hati. Saat kita tahu kita mulai menyimpang di lain waktu, Allah menarik kita kembali melalui koreksi. Bagaimana jika aku tidak menyukai koreksi Allah? Jujur, tidak ada dari kita yang menyukai koreksi. Tetapi Ibrani 12:6 berkata, Tuhan menghajar orang yang dikasihi. Nya orang tua yang baik tidak membiarkan anaknya berlari ke jalan raya gembala, tidak membiarkan domba jatuh ke jurang, dan Allah tidak membiarkan kita menghancurkan diri. Banyak koreksinya, bukan hukuman melainkan perlindungan. Rahasia tersembunyi, disiplin Allah tanda bahwa kamu miliknya. Ketika Daud berkata gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Ia berkata aku terhibur, karena aku tahu engkau berperang untukku aku. Terhibur karena aku tahu engkau menuntunku. Aku terhibur karena aku tahu engkau mengasihiku cukup untuk mengoreksiku. Jadi alih-alih menolak disiplin Allah, kita seharusnya bersyukur karena jika Allah mengoreksimu, itu berarti Dia masih memiliki rencana bagimu. Hari ini, jika kamu berada di lembah, ketahuilah Allah berjalan bersamamu. Jika kamu merasa diserang, ketahuilah Allah berperang untukmu. Dan jika kamu sedang dikoreksi, ketahuilah Allah sedang melindungimu dari sesuatu yang lebih buruk. Bab 9. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan musuh-musuhku, rahasia kemenangan. Mari kita jujur, hidup sering terasa seperti medan pertempuran orang berbalik melawanmu kamu. Menghadapi perlawanan di pekerjaan, dalam hubungan, bahkan dalam pikiranmu sendiri. Musuh membisikkan kebohongan, ketakutan, keraguan, dan keputusasaan. Tetapi di tengah semua itu, Daud menulis pernyataan yang luar biasa. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan musuh-musuhku. Mazmur 23:5. Tunggu Allah menyediakan meja tepat di depan musuh.
Mengapa dan apa artinya bagi kita? Makna meja dalam Alkitab pada zaman Alkitab, seorang raja yang menyiapkan perjamuan bagi seseorang adalah tanda perkenanan kehormatan dan perlindungan. Daud berkata, "Bahkan ketika musuh mengelilingiku, Allah tetap memberkatiku." Rahasia tersembunyi musuh tidak dapat menghentikan berkatmu. Perhatikan, Allah tidak menghilangkan musuh. Ia tidak menghentikan perlawanan, sebaliknya. Ia memberkatimu di depan mereka. Mengapa? Karena musuh tidak memiliki kuasa atas apa yang Allah lakukan dalam hidupmu. Saudara-saudara Yusuf mencoba menghancurkannya, tetapi Allah meninggikannya di Mesir. Musuh-musuh Daniel melemparkannya ke gua singa, tetapi Allah menutup mulut singa. Musuh-musuh Yesus mengira mereka menang di salib. Tetapi 3 hari kemudian, ia bangkit dari kubur musuhmu, tidak dapat membatalkan apa yang Allah siapkan bagimu. Mengapa Allah membiarkan musuh menyaksikannya? Karena kemenanganmu adalah bagian dari kesaksianmu. Allah ingin orang lain melihat apa yang Dia lakukan dalam hidupmu, supaya mereka tahu siapa yang benar berkuasa, supaya mereka melihat kesetiaannya, supaya mereka mengerti bahwa tidak ada yang dapat menghentikan rencana Allah. Itulah sebabnya Yesaya 58:17 berkata, "Tidak ada senjata yang ditempa melawanmu akan berhasil. Senjata itu mungkin dibentuk tetapi tidak akan menang." Bagaimana kita duduk di meja Allah di tengah pertempuran pertama? Percayalah bahwa Allah memegang kendali kamu. Tidak perlu berjuang membela dirimu sendiri. Allah sudah berperang untukmu. Kedua, jangan biarkan gangguan menarikmu menjauh dari meja musuh, akan mencoba menarikmu ke dalam ketakutan, kekhawatiran, dan kepahitan. Tetaplah fokus pada apa yang Allah lakukan. Ketiga, makanlah kebenaran Allah, bukan kebohongan musuh di meja ini. Allah menyediakan damai, pemeliharaan, dan tujuan. Tetapi kamu harus memilih untuk menerimanya. Bab 10. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak cawanku, melimpah rahasia, perkenanan ilahi. Sekarang, mari kita berbicara tentang sesuatu yang sangat kuat. Pengurapan Allah. Daud menulis, "Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak cawanku." Melimpah ini bukan sekadar bahasa puitis. Ini adalah kebenaran rohani yang dalam tentang perkenanan, perlindungan, dan berkat Allah. Apa arti diurapi dalam Alkitab pada zaman Alkitab? Pengurapan dengan minyak melambangkan 3 hal. Pertama, pengkhususan dipisahkan untuk tujuan tertentu. Raja, imam, dan nabi diurapi untuk menandakan bahwa mereka dipilih oleh Allah. Daud sendiri diurapi sebagai raja ketika ia masih seorang gembala muda. Apa artinya bagi kita jika kamu adalah pengikut Yesus, kamu juga dipilih untuk tujuan Allah. Kedua, penyembuhan dan pemulihan minyak digunakan sebagai obat untuk menyembuhkan luka ini, berarti pengurapan Allah membawa kesembuhan dalam hidupmu secara fisik, emosional, dan rohani. Ketiga, perlindungan dari musuh para gembala, mengurapi domba dengan minyak untuk melindungi mereka dari serangga dan penyakit musuh. Ingin menyerang pikiranmu, tetapi pengurapan Allah melindungimu. Rahasia tersembunyi. Kamu sudah diurapi. Banyak orang mengira pengurapan hanya untuk pendeta, pengkhotbah, atau pemimpin pujian. Tetapi Alkitab berkata lain. 1 Yohanes 2:20 berkata, "Kamu telah beroleh pengurapan dari Yang Kudus itu." Berarti tangan Allah sudah ada di atasmu. Kamu diurapi untuk berjalan dalam panggilanmu. Kamu diurapi untuk mengalahkan setiap serangan kamu. Diurapi untuk membawa kesembuhan dan pengharapan bagi orang lain. Apa arti cawanku melimpah? Daud tidak berkata Allah memberi cukup bagiku. Ia berkata, Allah memberkati aku sampai meluap. Allah bukan Allah yang pas-pasan. Dia adalah Allah yang lebih dari cukup. Allah yang berkelimpahan, Allah yang memberkati begitu besar, sehingga kamu dapat mencurahkan berkat itu kepada orang lain. Yohanes 10:10 berkata, "Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Bagaimana berjalan dalam kelimpahan Allah?
Pertama, tetaplah terhubung dengan sumber kelimpahan, datang dari kedekatan. Dengan gembala, jangan kejar berkat, kejarlah Sang Pemberi berkat. Kedua, hiduplah dengan hati yang murah. Allah memberkati kita supaya kita bisa memberkati orang lain. Amsal 11, 25 orang yang murah hati berkelimpahan dan siapa yang memberi minum akan diberi minum. Ketiga, berjalanlah dalam ketaatan ketika kamu mengikuti suara Allah. Kamu menempatkan dirimu dalam posisi untuk menerima kelimpahan. Ulangan 28. 2. Semua berkat ini akan datang kepadamu dan mengejarmu jika kamu mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Jadi hari ini, melangkahlah dalam kemenangan, perkenanan, dan kelimpahan yang Allah sediakan bagimu. Karena ketika Tuhan adalah gembalamu, tidak ada apapun. Dan siapapun yang dapat menghentikan rencananya atas hidupmu. Bab 11. Sungguh kebaikan dan kasih setia akan mengikuti aku, rahasia berkat Allah yang tak terbendung. Mari kita jujur, terkadang hidup terasa tidak dapat diprediksi. Satu saat, semuanya berjalan baik. Lalu tiba-tiba datang kekecewaan, kemunduran atau pergumulan itu membuat kita bertanya apa yang akan terjadi selanjutnya. Tetapi Daud tidak hidup dalam ketakutan akan masa depan. Sebaliknya ia dengan berani menyatakan dalam Mazmur 23:6, sungguh kebaikan dan kasih setia akan mengikuti aku seumur hidupku. Apakah kamu memperhatikannya? Bukan mungkin kebaikan dan kasih setia. Bukan semoga kebaikan dan kasih setia. Tetapi sungguh. Daud begitu yakin. Mengapa? Karena ia mengetahui sesuatu yang sering kita lupakan. Berkat Allah tidak bergantung pada keadaan, melainkan pada sifatnya yang tidak berubah. Apa arti kebaikan dan kasih setia? Mari kita uraikan pertama kebaikan ini nih, melambangkan perkenanan, pemeliharaan, dan berkat Allah. Hal-hal baik yang Allah kerjakan dalam hidupmu, bahkan ketika keadaan tampak buruk. Allah tetap bekerja untuk kebaikanmu. Kedua kasih setia ini berbicara tentang kasih, pengampunan, dan belas kasihan Allah. Itu berarti bahkan ketika kamu gagal kasih setia, Allah tetap menyelimutimu. Itu berarti kamu tidak ditentukan oleh masa lalumu, tetapi oleh kasih karunia-Nya. Rahasia tersembunyi berkat Allah mengejarmu. Daud berkata kebaikan dan kasih setia akan mengikuti aku. Kata Ibrani untuk mengikuti di sini adalah radaf, yang berarti mengejar, memburu, membuntuti dengan tekun itu. Berarti berkat Allah tidak sekadar berjalan di belakangmu dengan pasif berkat. Nya sedang mengejarmu, kamu tidak perlu berjuang mati-matian untuk mendapatkan perkenanannya. Perkenanannya sedang berlari mengejarmu. Ratapan 3:22-23 berkata, kasih setia Tuhan tidak berkesudahan, rahmat-Nya. Nya selalu baru tiap pagi. Roma 8:28 berkata, segala sesuatu bekerja bersama-sama untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Allah. Bahkan ketika hidup tidak masuk akal, Allah tetap bekerja. Bagaimana berjalan dalam berkat Allah yang tak terbendung? Pertama, tetaplah dekat dengan gembala kebaikan dan kasih setia, mengikuti mereka yang mengikuti Tuhan. Tetaplah tinggal dalam firman doa dan ketaatan. Kedua, hiduplah dengan pengharapan, jangan mengharapkan yang terburuk, harapkan yang terbaik dari Allah. Mazmur 2:7-17. Aku tetap percaya bahwa aku akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Ketiga, percayalah bahwa bahkan di tengah ujian kebaikan Allah, tetap bekerja. Yusuf dilempar ke dalam sumur, tetapi itu membawanya ke istana Ayub. Kehilangan segalanya. Tetapi Allah memulihkannya 2 kali lipat. Bahkan Yesus harus melalui salib sebelum kebangkitan. Jika kamu milik Yesus, ceritamu belum selesai. Kebaikan dan kasih setia sedang mengejarmu. Tolong konfirmasi Min Jan Hoan Than, Van, Seks Basa Seven, Jung Chuan Tieng, Indonesia Duoi Apahan Restu. Neu Jong Imin, Seviet Van Satu Tem. Continua Viet Jung Solong Tuva, Bang Tieng Indonesia Chuan. Bab 12. Aku akan diam dalam rumah Tuhan.
Sepanjang masa rahasia, kepastian kekal. Kita telah sampai pada ayat terakhir, Mazmur 23, dan ayat ini adalah yang paling kuat dari semuanya. Daud menutup dengan pernyataan ini, "Aku akan diam dalam rumah Tuhan." Sepanjang masa inilah janji yang tertinggi, karena ketika semuanya berakhir pengharapan terbesar, kita bukan hanya di hidup ini. Pengharapan terbesar kita adalah kekekalan. Apa artinya diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa dalam Israel kuno? Rumah Tuhan merujuk pada bait Allah tempat hadiratnya berdiam. Tetapi Daud tidak sedang berbicara tentang kunjungan. Sesekali ia berbicara tentang tinggal, menetap hidup dalam hadirat Allah selamanya. Rahasia tersembunyi hidup kekal dimulai sekarang. Banyak orang berpikir hidup kekal baru dimulai setelah kita mati. Tetapi Yesus berkata dalam Yohanes 17:3, "Inilah hidup yang kekal, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus, hidup kekal." Bukan hanya tentang surga. Di masa depan hidup kekal adalah tentang mengenal Yesus. Sekarang, mengapa ini penting? Karena ketika kamu tahu kemana kamu akan pergi, kamu tidak perlu takut dengan apa yang terjadi di dunia ini. Kamu tidak perlu takut mati karena hidup kekal sudah menjadi milikmu. Kamu tidak perlu takut akan masa depan karena tujuanmu sudah pasti. Kamu tidak perlu takut kehilangan apapun karena apa yang Allah sediakan bagimu bersifat kekal. Bagaimana hidup dengan perspektif kekal pertama? Tetap terhubung dengan hadirat Allah. Luangkan waktu untuk menyembah, berdoa, dan membaca firman kamu. Tidak perlu menunggu surga untuk mengalami hadirat Allah. Kamu dapat mengalaminya. Sekarang kedua, hiduplah untuk hal-hal yang bernilai kekal. Jangan terjebak pada hal-hal sementara. Fokuslah pada iman panggilan dan mengasihi sesama. Ketiga, bagikan pengharapan dalam Yesus. Jika kita sungguh percaya pada kekekalan, kita akan membagikan kabar baik ini karena setiap orang berhak tahu bahwa gembala yang baik sedang memanggil mereka pulang. Rahasia terakhir surga adalah rumah kita. Daud memahami sesuatu yang perlu kita ingat, dunia ini bukan tujuan akhir kita. Kita hanya sedang melewati hidup sejati, kita ada bersama Yesus, dan ketika Tuhan adalah gembala kita dapat hidup setiap hari dengan keyakinan penuh. Karena kita tahu, kita akan diam dalam rumahnya untuk selama-lamanya. Kesimpulan gembala yang tidak pernah meninggalkan Mazmur 23. Bukan sekadar puisi, ini adalah janji. Ini adalah kisah tentang seorang gembala yang berjalan bersamamu, berperang bagimu, menyediakan bagimu, memulihkanmu, dan menuntunmu pulang. Dan bagian terindahnya, gembala ini bukan hanya gembala Daud. Dia adalah gembalamu juga. Saat ini, dimanapun kamu berada dalam hidup, mungkin kamu berada di padang rumput, hijau menikmati berkat. Ya mungkin kamu berada di lembah gelap mencari jalan keluar. Mungkin kamu sedang duduk di meja dengan tekanan musuh. Di sekelilingmu, dimanapun posisimu. Gembala itu dekat dan dia berkata kepadamu, "Ikutlah aku, percayalah kepadaku. Aku akan menuntunmu pulang." Maukah kamu mempercayainya hari ini? Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau adalah gembala kami. Terima kasih karena Engkau menuntun, menyediakan, melindungi, dan memulihkan jiwa kami. Tolong kami untuk semakin percaya kepadamu. Tolong kami untuk setia mengikuti kemanapun. Engkau menuntun dan ingatkan kami bahwa kebaikan dan kasih setiamu selalu menyertai kami dalam nama Yesus. Amin. Jika ini menyentuh hatimu, bagikanlah kepada seseorang yang membutuhkannya, karena rahasia Mazmur 23 memang dimaksudkan untuk dibagikan. Tuhan memberkati.